Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan praktikum tentang patologi alimentari di blok 17 ini. Nah, kita mulai dari yang awal, yaitu kita praktikumnya mungkin agak banyak ya. Jadi ada 16 hal yang ada di SKDI yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama adalah Epulis granulomatosa. Nah, Epulis granulomatosa ini adalah lesi jinak yang ada di gingiva. Ya. Di oral patologi memang tidak hanya epulis saja, tetapi bisa juga radang, gingivitis, dan tumor, bisa tumor yang jinak maupun yang ganas. Yang ini adalah lesi yang jinak. Epulis juga bermacam-macam. Ada yang namanya epulis fibromatosa, epulis giant cell, dan epulis pada wanita yang hamil. Yang epulis granulomatosa ini adalah epulis yang terjadi dengan sel-sel yang ada di dalam stromanya, yang terutama adalah jaringan granulosa. Dan granulosa adalah kumpulan dari proliferasi sel-sel fibroblast dan sel-sel kapiler. Sedangkan pada epulis fibromatosa, stroma yang ada di dalam sini adalah jaringan ikat atau fibrosit. Nah, di dalam stroma Anda lihat di sini ada proliferasi dari jaringan ikat, yaitu fibroblast, dan juga proliferasi dari pembuluh darah kapiler. Ini adalah proses radang kronis, sehingga di sini akan banyak sebukan sel-sel radang, terutama limfosit dan juga sel radang akut, yaitu neutrofil. Yang kedua, yang mungkin ada di dalam oral, patologi di oral, itu stomatitis atau Alpous ulcer. Nama kerennya lebih ini, atau cancer sore. Nah, gambaran makroskopisnya akan nampak ulkus dengan kedalaman yang tidak terlalu dalam atau dangkal. Kemudian di permukaannya ada massa pus, yaitu campuran antara sel-sel neutrofil dan juga jaringan nekrosis. Kemudian bagian tepinya akan nampak hiperemi. Ya. Ini adalah peradangan yang biasanya kronis dan bisa menyebabkan perasaan nyeri dan juga rekuran atau kambuh-kambuhan, dan biasanya juga ini adalah familial. Kemudian tumor yang lain yang bisa dari sel-sel odontogenik, yaitu ameloblastoma. Nama lainnya adalah adamantinoma. Ini bisa dengan metaplasia squamosa maupun yang tanpa metaplasia squamosa. Nah, klinisnya akan terasa seperti bola pingpong, maka bisa juga disebut dengan pingpong sensation. Ya. Secara histologi, tumor ini adalah jinak, ya. Tetapi secara klinis dia bisa membesar agresif, sehingga biasanya akan dioperasi secara radikal. Semua tulang mandibulanya akan diambil. Ya, next. Nah, gambaran klinisnya akan nampak pulau-pulau sel tumor, ya, jaringan tumor, dengan bagian tepi dia tersusun palisade, ini khas, dan bagian stromanya dia mengalami degrasi hidropik. Ya. Degrasi hidropik adalah sel-selnya mengalami pembengkakan, ada produksi H2O atau air, sehingga selnya bertambah besar dan kadang-kadang pecah. Yang berisi ini adalah lumen yang berisi air, sehingga pada klinisnya akan seperti bola pingpong tadi, pingpong sensation. Ini yang tanpa metaplasia, kadang-kadang juga mengalami metaplasia. Nah, bagian yang mengalami metaplasia
ini bisa berkembang menjadi squamous cell carcinoma. Jadi ameloblastoma ini pada bagian yang metaplasia squamosa bisa menjadi displasia ringan, sedang, kemudian berat, dan kemudian menjadi adenokarsinoma. Nah, kita lanjut setelah tumor dari sel odontogenik, kita lanjut ke kelenjar liur. Kelenjar liur adalah juga enzim, berisi enzim-enzim untuk pencernakan. Kita tahu bahwa kita punya dua kelenjar liur yang mayor, yaitu parotis dan submandibula. Sedangkan yang kelenjar liur minor itu ada di mungkin di bibir, di mukosa oral, bisa di lidah atau di palatum. Ya. Ini semuanya bisa menjadi tumor jinak maupun tumor yang ganas. Tidak saja terjadi pada tumor, juga bisa juga terjadi radang yang disebut dengan sialadenitis. Kita mengenal pada parotis bisa disebut dengan parotitis, atau pada submandibula kadang-kadang menyebabkan kita yang disebut dengan gondongan atau mum disease. Sedangkan yang ini kita mungkin di kuliah nanti ada tentang sialadenitis, sedangkan kita hanya mempelajari kelenjar liur dengan satu kejadian, yaitu pleomorphic adenoma. Tumor jinak yang lain yaitu Warthin tumor. Beda dengan Warthin tumor, kalau yang pleomorphic adenoma ini adalah keras, sedangkan yang Warthin tumor nampak kenyal atau kistik juga, ya, kadang-kadang kistik. Kalau ini padat biasanya. Nah, mengapa disebut pleomorphic adenoma? Apakah dia ganas? Jelas tidak, karena kata-kata adenoma itu jinak. Mengapa kok pleomorphic? Karena sel tumor ini berasal dari sel myoepitel. Nah, myoepitel mempunyai kekhasan bahwa dia bisa menjadi sel-sel seperti epitel, jadi ada epitelial dan juga sel-sel mesenkimal. Maka gambarannya berbeda-beda, mungkin ada bagian yang mesenkimal dan bagian yang epitelial. Dan sel tumor ini, jaringan tumor ini secara makroskopis, karena ini jinak, maka batas tumornya jelas. Pada pengambilan in toto jarang sekali terjadi in toto itu seluruhnya terambil, jarang terjadi rekurensi. Biasanya kalau dia pengambilan tidak in toto, maka bagian tersisa ini akan menjadi ganas, yang disebut dengan malignan X pleomorphic adenoma. Jadi maligna yang terjadi setelah terjadinya pleomorphic adenoma. Nah, ini tumornya bersimpai bagus, kemudian secara penampangnya juga nampak kenyal, dan kalau diraba ini kenyal, dan ini mungkin agak melendir, ya. Secara mikroskopisnya, ya, Anda tahu ini adalah kelenjar liur yang normal, ini adalah kapsula tumornya, ini ada tumornya. Jadi tumornya bisa berbentuk seperti tulang rawan atau mengalami degradasi mixoid, ya. Bisa juga epitelial yang terdiri dari sel-sel yang solid, dan juga mungkin ada gambaran yang tubular seperti ini, ya, punya luman. Ini khasnya. Kemudian kita lanjut setelah kelenjar liur, ini bisa terjadi di minor maupun yang mayor, kadang-kadang di palatum dan sebagainya. Yang ganas tadi bisa menjadi ganas, ini malignan X pleomorphic adenoma. Yang ganas yang lain adalah silindroma atau adenoid cystic carcinoma, dan juga ada juga mucoepidermoid tumor. Ada grade 1, grade 2, dan grade 3. Ya, kita nggak membahas ini. Kita lanjut ke esophagus. Ya, kita mengetahui bahwa tubuh kita bisa beradaptasi terhadap jejas, ya. Salah satunya ini, pada orang yang produksi HCl-nya tinggi di lambungnya, ya, misalnya pada orang yang stres atau memang produksi HCl yang tinggi, maka HCl ini akan bisa naik ke atas, ke esophagus, dari lambung ke esophagus. Nah, epitel esophagus yang tersusun atas epitel squamous kompleks ini tidak kuat terhadap HCl, ya.
Kalau di lambung adalah memang epitelnya adalah kolumner yang dia kuat terhadap HCl yang punya keasaman yang sangat tinggi. Mengapa Tuhan menciptakan lambung punya HCl yang tinggi? Karena memang makanan yang kita makan kan tentu tidak seluruhnya bisa steril ya. Jadi untuk mensterilkan ini maka keasaman yang tinggi, nanti mikroorganisme yang masuk dalam lambung akan bisa terbunuh. Juga mungkin telur dari parasit ya, cacing dan sebagainya mungkin bisa terbunuh. Nah, namun pada epitel squamous kompleks yang di esophagus ini, kalau terkena HCl yang terus menerus, maka dia akan mengalami metaplasia. Metaplasianya seperti apa? Metaplasia itu apa? Metaplasia itu adalah perubahan sel dewasa satu menjadi sel dewasa yang lain. Yang di sini adalah epitelnya adalah epitel yang awalnya squamous menjadi epitel kolumer yang mirip, kadang-kadang nggak hanya mirip dengan gaster atau lambung, tetapi kadang-kadang mirip juga dengan intestinal, maka disebut dengan metaplasia intestinal. Nah, Anda lihat di sini ada bagian esophagus yang erosi, sedangkan ini adalah esophagus yang normal. Ini adalah gambaran endoskopi untuk melihat adanya baret esophagus. Anda lihat ini bagian yang erosi, ini bagian yang normal. Oke. Nah, gambarannya ini adalah esophagus yang normal. Kemudian ini sebetulnya awalnya dia adalah epitelnya adalah squamous kompleks. Tapi karena terkena HCl yang terus menerus, maka dia beradaptasi mirip dengan epitel yang ada di gaster. Yang penemunya adalah Bapak Barrett, maka disebut dengan Barrett esophagus. Ini ya, sama. Kemudian kadang-kadang juga ada goblet cell, ya. Maka disebut dengan metaplasia intestinal. Nah, ini ya, dicat dengan Asian blue, maka nampak warna positif yaitu berwarna biru. Nah, bisa juga pakai pengecatan yang lain, ya. Ini adalah epitel squamous kompleksnya. Ini yang mengalami metaplasia dengan gambaran sel-sel seperti intestinal, maka disebut dengan metaplasia intestinal. Nah, bisa setelah metaplasia kalau berlanjut ya, tidak ada perubahan kronis, lama-lama bisa menjadi keganasan yang disebut dengan adenokarsinoma yang ada di esophagus ya. Ini bagian yang mengalami metaplasia, sedangkan ini sudah mengalami keganasan atau disebut dengan adenokarsinoma. Makroskopisnya juga nampak di sini ya. Ini bagian yang normal, ini sudah mengalami adenokarsinoma. Kemudian kita belajar tentang gaster. Ya, setelah di esophagus kita melanjut ke gaster. Ya, secara anatomi Anda tahu bahwa pada ini esophagus, ya, di gaster ini bisa ada yang disebut dengan bagian kardia yang dekat dengan jantung, bagian fundus, dan bagian korpus atau body, bisa juga bagian antrum. Kemudian ini adalah lubangnya disebut dengan pylorus dan duodenum. Ya, gastritis ini bisa macam-macam ya. Ada yang gastritis akut maupun gastritis yang kronis. Ya. Yang kronis, salah satunya yang banyak terjadi prevalensinya yaitu disebabkan oleh Helicobacter pylori. Ya. Ini akan menyebabkan mukosa dari gaster ini mengalami atrofi. Anda lihat kelenjar ini nampak jarang-jarang letaknya, yang harusnya dia saling berdempetan, tapi nampak terjadi proliferasi dari jaringan ikat di antaranya karena dia atrofi. Kelenjarnya juga mengalami atrofi. Kadang-kadang juga kelenjarnya nampak distorsi atau berlengkuk-lengkuk ya. Nah, ini nampak stromanya. Khasnya pada gastritis karena Helicobacter pylori, selain gambaran kronis yaitu ada fibrosis, tapi juga ada bagian yang akut ya, yaitu adanya sebukan neutrofil. Jadi biasanya disebut dengan kronik aktif karena aktif
seperti eksaserbasi akut. Nah, ini adalah gambaran H. pylori-nya, ya. Helicobacter pylori ini adalah epitel permukaan mukosa gaster atau permukaan kelenjar. Ini dengan pengecatan perak nanti akan nampak adanya gambarnya H. pylori. Dengan HE juga bisa nampak, tetapi tidak sejelas ini. Ya. Nah, ini gambarannya pada gastritis akut kronis gara-gara penyebabnya adalah Helicobacter pylori. Pada ada tidak keseimbangan antara bagian yang merusak, kemudian juga bagian yang melindungi. Ya. Ini dirusak bisa karena Helicobacter pylori, ya. Kemudian asam lambung juga atau enzim peptik dari lambung. Apa yang terjadi? Maka akan atrofi kelenjarnya ini berkurang sekali. Kemudian mungkin ada hiperplasi dari agregat limfosit atau membentuk folikel limfoid. Ya. Ini karena H. pylori bisa juga mengalami metaplasia intestinal. Ini juga bisa neutrofilnya nampak jelas, maka disebut dengan kronik aktif. Ya. Nah, ini juga gambaran metaplasia intestinal dari mukosa maupun kelenjar gaster. Ya. Gastritis yang lain selain karena Helicobacter pylori bisa juga ada gastritis eosinofilik. Ini biasanya karena alergi obat atau alergi makanan, atau gramatosgastritis. Ini bisa karena TB atau tuberkulosis, sipilis, sarkoidosis, jamur, fungi, atau Crohn's disease. Kemudian juga bisa duodenum itu naik ke atas atau reflux, duodenal bile reflux, ya, reflux gastritis. Bisa juga mesentery disease atau giant hypertrophic gastritis, bisanya juga karena adanya tumor endokrin yang menghasilkan gastrin sehingga menghasilkan hasil yang banyak. Ya. Nah, ini gambaran hasil dari pemeriksaan biopsi gaster. Biasanya biopsi gaster mungkin bisa di bagian korpus, antrum maupun duodenum. Ya. Kadang-kadang hanya diambil antrumnya saja. Ini misalnya H. pylori-nya ada positif, ada kronik inflamasinya banyak, agregat limfositnya juga ada centrum venotivumnya juga, neutrofilnya juga ada. Ya, eosinofilnya mungkin karena bukan food alergi, ya, nggak ada atrofi, tapi belum terjadi metaplasi intestinal, bisa juga ada. Nanti disebut di kesimpulannya pada biopsi lambung ada gastritis kronik aktif yang berat, ya, dengan H. pylori positif, dengan atrofi, dan ada limfosit folikel hiperplasi folikel limfoid. Ini karena ada centrum venotivum juga, dan ini tanpa ada metaplasia intestinal. Nah, tadi ada gastritis tuberkulosis, ya. Bisa juga tuberkulosis itu ada di peritoneum. Karena peradangan pada peritoneum maka disebut dengan peritonitis. Ini contohnya peritonitis karena tuberkulosa. Bisa juga peritonitis ini penyebabnya yang lain, ya. Bisa juga ada perforasi gaster yang menyebabkan HCl atau sekret di dalam gaster keluar ke usus. Bisa juga peritonitis gara-gara perforasi selain di gaster. Bisa juga biasanya kalau perforasi di gaster ini penyebabnya adalah peptic ulcer, ya. Bisa juga duodenal ulcer. Kemudian bisa juga di ilium, ya, ilitis gara-gara ilitis atau tumor, atau jadi jejunum, atau yang banyak adalah di kolon, ya, kanker kolorektal. Kalau ada peradangan karena tuberkulosis, ya, nanti di peritoneumnya, ya, peritoneum itu adalah sel-sel lemak dan jaringan ikat, nanti akan nampak adanya tuberkel epiteloid atau granuloma. Yang granuloma ini tersusun atas sel-sel epiteloid dan sel-sel limfosit, serta ada nampak
sel raksasa Langhans. Ini khas untuk tuberkulosis, proses tuberkulosis. Dan bagian tengah kadang-kadang kalau yang besar, tuberkel yang besar, tengahnya mengalami nekrosis. Nekrosisnya disebut dengan nekrosis pekejuan. Mengapa disebut dengan nekrosis pekejuan? Karena gambar makroskopisnya mirip dengan keju. Nah, juga bisa selain di peritoneum, juga peradangan ini bisa terjadi di apendik, ya. Apendik ini bisa disebut dengan apendisitis akut, ya. Maaf ini salah ya, apendisitis akut, misalnya ketik. Ada juga apendisitis kronis. Ada juga apendisitis kronis ekserbasi akut. Jadi awalnya kronis, kemudian menjadi akut lagi. Nah, ini gambaran penampang, ini dipotong melintang, nampak mukosa dari apendik ini kehitaman, ya. Kadang-kadang kalau dilihat ini sel-sel radangnya sudah menembus ke dinding luar apendik, kadang-kadang bisa menyebabkan peritonitis juga, ya. Ini khasnya pada perforasi, maka secara klinis pasien ini akan muntah-muntah, ya. Kita lanjut ke usus, ya, usus besar ataupun usus kecil. Ini contohnya di usus besar, bisa juga di gaster ada polip, ya. Ini di kolon ada disebut dengan polip adenomatosa, ya. Polip kolon dengan polip adenomatosa mungkin berbeda. Yang polip kolon ini tidak berkaitan dengan adanya keganasan, sedangkan yang adenomatosa ini bisa jadi merupakan lesi prekanser, ya. Karena di polip adenomatosa, ya, ini ada yang tanpa displasia, ya, ada juga yang dengan displasia. Kalau yang dengan displasia maka akan menjadi bisa menjadi adenokarsinoma, ya. Ini di kolon juga. Di kolon ini adalah tumor di kolon penampangnya, ya. Ini adalah mukosa kolon yang normal, ya. Ini adalah mukosa kolon yang mengalami keganasan, ya. Mungkin di awalnya juga dimulai dari polip adenomatosa tadi, tapi bisa juga langsung menjadi adenokarsinoma usus besar atau kolon, ya. Biasanya letaknya yang paling banyak adalah di kolon dan di rektum. Maka yang paling banyak adalah kolorektal. Nah, ini gambaran mikroskopisnya. Jadi ada diferensiasi, ada durasi yang ringan, sedang maupun yang berat, baik, sedang maupun yang buruk. Yang baik ini tubulusnya masih nampak jelas, kadang-kadang juga ada nampak bagian yang papilar, kemudian intinya biasanya hiperkromatis. Sedangkan yang buruk, maka gambaran tubularnya sudah sangat jarang, bisa lebih dari 50% solid, dan intinya biasanya tidak hiperkromatis lagi, tapi malah justru jernih atau disebut dengan vesikuler. Kromatinya jelas kasar, anak intinya biasanya nampak jelas. Kemudian area nekrosisnya juga banyak, mitosisnya juga banyak. Tumor yang lain adalah karsinoid tumor. Ini keganasannya lebih rendah, ya, daripada yang adenokarsinoma. Khasnya sel-selnya condong, walaupun dia invitatif ke jaringan ikat sekitarnya, ya, ini nampak invitatif, tapi sel-selnya condong lebih monoton, tidak polimorfi, ya. Sel-selnya kecil-kecil biasanya, bisa bentuknya sulit seperti ini, bisa juga bentuknya tubular, tapi biasanya lebih condong selnya ukurannya kecil, mitosisnya sedikit, kemudian ukurannya kecil, ya, lebih monoton. Lesi yang lain setelah di kolon tadi, kita ke arah ke anus, anorektal. Ada yang disebut dengan hemoroid, ya. Ini ada benjolan di anus, ya. Itu ada grade-grade-nya, ya.
Nah, grade yang ketiga atau yang keempat ini akan nampak selain ada benjolan, ada perdarahan pada waktu buang air besar. Hemoroid itu apa? Hemoroid itu adalah dilatasi atau disebut dengan varises ya, varises tapi letaknya di vena hemoroidalis. Ya, vena hemoroidalis ada dua ya, yang interna maupun yang eksterna. Yang interna biasanya berhubungan dengan hipertensi portal, sedangkan yang eksterna biasanya tidak ada hubungan dengan hipertensi portal, biasanya bisa disebabkan oleh kalau pada wanita melahirkan yang partus multipa gravida atau multipara ya. Kemudian pada laki-laki bisa juga disebabkan karena banyak mengejan, disebabkan karena hiperplasi dari prostat ya. Nah, ini nampak venanya melebar ya, berisi trombus. Kadang-kadang trombusnya ini akan mengalami organisasi. Setelah organisasi dia akan membentuk pembuluh darah baru dan disebut dengan ya organisasi ya, pembuluh baru, kemudian saling menyatu, bercabang-cabang itu menyatu yang disebut dengan rekanalisasi. Ya, kita kayaknya sudah pernah di blog sebelumnya. Kemudian megakolon kongenital ya. Megakolon kongenital ini adalah kelainan kongenital yang terjadi karena tidak terbentuknya ganglion pada plexus saraf bisa di kolon maupun di rektum, sehingga bagian rektum ini tidak bisa berdilatasi, dia kontraksi terus sehingga fesesnya nggak bisa keluar. Karena feses nggak bisa keluar, maka kolonnya akan membesar karena berisi feses yang banyak sehingga disebut dengan megakolon, kolonnya besar. Permasalahannya bukan pada kolon yang membesar ini, tapi permasalahannya pada kolon yang mengecil ini karena dia tidak bisa membuka dengan baik ya. Megakolon kongenital disebut juga namanya adalah Hirschsprung disease ya. Biasanya akan dilakukan dioperasi atau sebelumnya mungkin bisa di biopsi pada bagian yang ini, mungkin diambil dari sini juga, dia di biopsi, apakah kemudian dibawa ke PA, apakah ada sel ganglion di plexus Meissner maupun Aubach ya, Meissner atau Aubach. Nah, untuk melihat ada ganglion atau tidak, maka perlu pengecatan S100 untuk melihat bekas-bekas sel sarafnya. Kemudian karetinin ini akan pengecatan pada ganglion. Pada ganglion yang positif, maka ini sudah benar pengambilan di sini. Tapi kalau ternyata di sini masih negatif ganglionnya, jadi kalau retininnya tidak tercat atau tanpa sel ganglion, maka dia harus operasi lagi untuk menaikkan mengambil kolon yang tidak ada ganglionnya ini supaya bisa dilatasi sehingga pada waktu buang air besar ini bisa terbuka karena sarafnya atau ganglionnya lengkap. Kita beralih sudah ke kolon, kita beralih ke hepar ya. Nanti ada kuliah sendiri tentang hepar ya. Ada hepatitis, ada yang lain, ada kista dan sebagainya. Nah, kita mengurangi ini, yaitu kita belajar tentang sirosis hepatis. Sirosis hepatis ini banyak penyebabnya, bisa karena hepatitis awalnya, bisa juga karena alkohol dan sebagainya. Tapi gambaran mikroskopisnya, ya, kalau diagnosis hepatitis itu tidak bisa ditegakkan dengan histopatologi ini. Tetapi pada sirosis ini kadang-kadang di biopsi karena untuk melihat apakah kadang-kadang memang sirosis ini berlanjut menjadi hepatoma atau keganasan. Nah, khasnya pada sirosis hepatis ini, Anda lihat ini sudah arsitekturnya tidak normal lagi. Mengapa tidak normal? Karena sudah banyak jaringan ikatnya di antara ini. Dan Anda lihat yang seharusnya pada lobulus ini di tengahnya ada vena centralis, ya.
seharusnya ada itu, tapi ini nggak ada. Mengapa bisa nggak ada? Ini vena centralis ada, Mas Yan, tapi tidak ada di sentralnya. Mengapa bisa begitu? Karena pada yang lobus ini, ya, ini terjadi fibrosis hebat sehingga membentuk gambaran lobus baru yang disebut dengan pseudolobulus. Ya. Kalau fibrosis yang benar, tentunya di tengahnya ada vena centralis. Kami karena ada fibrosis membentuk gambaran lobus-lobus yang lebih banyak, kecil-kecil, dan bentuknya tidak sesuai, dan tentu fungsinya ini juga tidak akan bisa berfungsi dengan baik, sehingga metabolisme akan kacau, terutama untuk pembentukan albumin. Ya. Ada akhirnya dia bisa asitas dan sebagainya, kita bahas di kuliah nanti. Kemudian bisa juga berlanjut menjadi karsinoma, hepatoselular karsinoma. Ini yang masif tipe, heparnya sudah penuh dengan tumor. Nah, bisa juga tipenya nodular, bernodul-nodul ini jaringan hepar dengan nodul-nodul tumor, ya. Kemudian ada yang difus tadi, ya. Nah, ini adalah hepatoselular karsinoma. Ini yang coklat-coklat ini adalah bilirubin tentunya, ya, yang terperangkap, ya. Ini adalah sel-sel tumornya, sangat berbeda dengan sel hepatosit, ya. Ini masih generasi grade-nya 1, ini yang grade 2, ya. Dengan sel-sel yang khas, yaitu selnya berukuran besar, ya, Anda lihat ini adalah intinya, dan polimorfi, bentuknya ada yang kecil seperti ini, ada yang besar, dan kontur atau membran intinya sudah tidak rata lagi, kromatinnya sangat kasar, dan Anda lihat di tengahnya ada anak intinya. Ini khas untuk tumor-tumor yang ganas, ya. Ini Anda lihat juga ada sel yang mengalami mitosis, yaitu mitosis patologis, ya, dengan kromatin yang ini nggak hanya jadi 2 sel, tapi bisa banyak sel sekaligus. Dan di hepar juga bisa bukan tumor primer jadi hepar, bisa juga ada tumor yang metastasis menuju ke hepar, ya. Tentu stadiumnya sudah stadium 4 ini, ya. Contohnya ini adalah tumor berpayudara, ini adalah sel-sel heparnya atau livernya, ini tumornya. Ini Anda lihat ada bagian tubular atau asinar, ini berasal dari karsinoma duktal payudara, ya. Ada bisa juga ini adalah sel-sel heparnya, ada bagian rim desmoplastik, ada jaringan ikat yang banyak, kemudian ada sebukan limfosit. Nah, bagian ini adalah metastasis tumor dari kolorektal, dari kolon tadi, seperti tadi. Ya sudah, cukup sekian. Nanti tugasnya adalah menggambar. Ada 2 gambar yang harus Anda kerjakan, yaitu gambaran kolorektal. Gambarnya tidak harus Anda gambar sendiri, boleh juga Anda cari dari gambar yang dari internet, boleh. Kemudian Anda kasih keterangan sesuai ada yang ada di dalam petunjuk. Anda tunjukkan ini susunan tubular, ini sel-sel yang nampak infiltratif ke jaringan ikat sekitarnya, mungkin ada ditunjukkan adanya mitosis dan sebagainya, mungkin sel-sel yang atipi dan polimorfi, intinya hiperkromatis dan sebagainya. Yaitu ada 2 kasus, yaitu yang pertama adalah kolorektal, yang kedua adalah ameloblastoma, yaitu tumor dari sel odontogenik. Itu saja dari 2 itu. Nanti Anda upload dan nanti akan diberi keterangan yang Anda jelas, nama dan sebagainya, Anda upload nanti untuk sebagai nilai tugas Anda, ya. Ya, semoga sukses pretesnya dan nilai tugasnya sehingga nilainya bagus. Itu cukup dari sekian dari saya.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Tutup dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.